Kehidupan di musim dingin hari ini begitu kelabu. Udara dingin dan langit gelap. Apa yang bisa kita harapkan di cuaca seperti ini? Raga pun rasanya enggan beranjak. Burung pun tertidur pulas di sarang mereka. Semua senyap dalam keheningan kalbu. Begitu kaku, begitu beku. Tapi hari harus berlanjut tanpa ada rasa yang harus disesali. Unyung, kucing ini maunya disayang. Unyung, bumis. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Slovenia. Kembali lagi bersama aku Yeni di Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua di Indonesia selalu sehat ya. Di cuaca yang tidak menentu, dan aku dengar di Indonesia sekarang tuh lagi musim hujan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga aman. Tentunya teman-teman sama juga di Slovenia sekarang ini lagi cuacanya itu bener-bener abu-abu teman-teman. Di luar ini lagi berkabut tebel banget, sampai rumah tetangga kita nggak kelihatan saking tebelnya. Dan dari kemarin itu hujan super deras teman-teman, dari pagi sampai malam itu hujan. Ya seperti inilah teman-teman kondisi cuaca di musim dingin. Jujur kadang-kadang aku tuh sangat merindukan musim panas ya, dimana kita bisa merasakan sinar matahari, terus burung-burung berkicau, bunga-bunga. Itu bener-bener kerasa banget bedanya musim dingin dan musim panas teman-teman. Mungkin karena aku tumbuh dan besar di negara tropis ya, dimana setiap hari kita hampir terkena matahari teman-teman, dimana kita melihat hijau-hijau, maksudnya melihat keramaian, terus banyak lalu lalang gitu. Dan sekarang terkena musim dingin yang benar-benar seperti nggak ada kehidupan ya. Kalau musim dingin ini orang-orang itu mereka jarang yang keluar rumah, mereka lebih suka di dalam rumah karena di luar kan dingin banget gitu teman-teman. Jadi terus nggak ada suara kicau burung, nggak ada suara lalu lalang, pokoknya vibes di musim dingin itu bener-bener beda banget. Tapi don't worry teman-teman, beberapa bulan lagi kita akan memasuki musim semi. Itu tandanya kehidupan akan dimulai, bunga-bunga akan bermekaran, terus daun-daun mulai bertumbuh, ya kan, matahari sudah mulai menyinari bumi hampir setiap hari teman-teman. Jadi aku kangen banget sama suasana musim panas, musim semi itu vibes aku banget. So anyway teman-teman, kalian pasti jarang sekali melihat rambutku diurai seperti ini ya. Rambutku yang terurai. Aku akan ngasih alasan kenapa rambutku ini nggak pernah terurai, padahal tipe mukaku ini adalah tipe muka yang bulat. Jadi kalau misalnya rambut aku kuncir kayak gini tuh kelihatan banget bulatnya ya kan teman-teman. Jadi ini sebenarnya kebiasaan yang aku bawa dari Indonesia dari dulu, dari zamanku sekolah ya teman-teman. Aku itu dulu tinggal di asrama ya. Dari asramaku ke sekolah itu jaraknya lumayan jauh, kira-kira 2 kilometeran. Jalan kaki setiap pagi, dan pulang sekolah itu udah siang, matahari terik, dan pokoknya panas ya teman-teman. Jadi rambutku ini akhirnya terbiasa aku kuncir satu teman-teman, karena saking panasnya. Terus aku tuh nggak suka ada sesuatu yang bergelantungan di sekitar leher-leher ini kayak panas gitu loh teman-teman ya. Kayak padahal kalau musim dingin ini kan nggak panas ya, tapi kayak aku merasa kayak risih gitu ya, sesuatu yang ada di sekitar leher ini.
Dan aku adalah tipe orang yang mudah banget berkeringat. Mungkin aku memiliki kelenjar keringat berlebih, jadi apa-apa aku gampang berkeringat. Kalau apalagi musim panas ya. Kalau musim dingin ini enggak, tapi kalau musim panas aku bener-bener jalan dikit berkeringat gitu teman-teman. Gugup dikit berkeringat, takut berkeringat, malu berkeringat. Jadi kalau kalian ngomong sama aku terus lihat aku berkeringat, itu tandanya aku lagi grogi gitu teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa kalian jarang banget lihat rambutku ini terurai atau tergerai gini ya, karena kebiasaan teman-teman. Udah kebiasaan, udah nyaman itu rambut dikuncir satu. Kalian tahu karena aku sering banget dikuncir ya, ini jidatku ini makin lebar teman-teman, dan karena rambut ini yang sebelah sini ketarik ke belakang ya, selalu ketarik ke belakang, dan aku ngiket rambut itu selalu erat gitu teman-teman. Sebenarnya nggak bagus itu ya, karena bikin rambut kita jadi mudah patah gitu teman-teman. Hari ini aku mau bikin rujak. Ini udah ada 2 buah apel teman-teman, dan aku mau berbagi resep rujak yang sering aku bikin teman-teman. Ini sering banget aku bikin, dan bikinnya itu simple banget, nggak ribet. Yang penting ada bahan-bahan ini teman-teman. Nih, aku paling suka pakai buah apel atau timun. Kalau misalnya ada buah nanas itu juga endul teman-teman. Pokoknya buah-buahan yang enak itu buah-buahan yang dia tuh ada asam-asamnya gitu, bukan buah yang manis ya. Terus kayak tomat itu bisa, wortel itu bisa. Jadi kayak sejenis salad, tapi aku sebutnya ini rujak ala-ala aku. Dulu aku diajarin sama temanku di Bali, namanya Mbak Ika. Dia yang ngajarin aku bikin rujak ini teman-teman. Jadi mari kita bikin, turut. Pertama-tama aku mau cuci 2 buah apel ini. Next teman-teman, ini buahnya aku tinggal potong kecil-kecil begini. Tuh. Ini apelnya masih crunchy. Aku suka banget apel kayak gini. Apel yang masih nyadam itu enak juga teman-teman. Pokoknya pakai buah-buahan yang agak keras gitu ya, bukan yang lembek dan berair, itu nggak cocok. Tuh. Jadi bahan-bahan yang aku butuhkan untuk bikin rujak ini teman-teman, itu ada cuka. Ini aku pakai cuka apel bikinan sendiri teman-teman tuh. Ini biasanya cuka yang kita pakai untuk salad. Juga pakai garam, pakai bon cabe. Nih, bon cabe. Aku belum pernah sih pakai yang lombok atau cabe beneran, itu aku belum pernah. Jadi aku selalu pakai bon cabe ini, karena dia kan kalau cabe kering itu dia teksturnya nggak basah kayak lombok beneran ya, kayak maksudnya kayak cabe fresh gitu ya. Terus yang nggak boleh ketinggalan dan wajib ini tuh adalah apa namanya ya, bahan utama yang bikin beda tuh ini teman-teman ya, kecap ikan. Sebutnya kecap ikan di sini ya, fish sauce. Ini yang benar, yang penting tuh ada ini teman-teman, karena dia yang memberikan rasa yang khas dari rujakku ini ya. Oke, mari kita racik. Pertama-tama aku mau pakai garam dulu. Nih, garam secukupnya. Tuh. Terus pakai bon cabe. Kalau bon cabe terserah, kalian mau pedes berarti harus banyak. Kalau aku nggak terlalu banyak tuh. Bon cabe. Pakai kecap ikan. Ini juga secukupnya, karena kecap ikan ini kan dia ada kayak apa ya, agak amis-amis gimana gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak. Oke, itu cukup. Yang terakhir kita pakai
ini apa namanya, cuka apel ya. Masukkan ini agak banyak cuka apelnya, nggak apa-apa karena aku suka cuka. Oke, terus kita aduk-aduk nih. Tuh, ini adalah rujak yang selalu aku bikin di sini, teman-teman. Kalau misalnya rujak yang biasa kita makan di Indonesia kan harus pakai gula merah atau asam jawa ya kan, harus diulek gitu kan. Nah, kalau ini tuh mari kita merujak. Ini dicampur timun, campur nanas, campur mangga. Perpaduan yang luar biasa. Rasa. Kalian tahu, aku hampir seminggu itu bisa bikin ini tuh 3 kali. Kayaknya pakai cabai fresh juga enak, teman-teman. Tapi aku belum pernah bikin. Karena dulu temanku ngajari pakai bon cabai ya. Lihatlah cuacanya hari ini dari pagi sampai sore ini berkabut dan hujan, teman-teman. Tuh. Becek. Lihatlah. Kalau misalnya hujan terus ini kayaknya beberapa hari atau 1 minggu lagi ini bakalan udah nggak ada salju lagi. Kalau misalnya udah nggak turun salju. Lihatlah nih. Becek. Airnya deres banget. Habis hujan ya, langsung meluap. Tuh. Kita sudah beli pintu, teman-teman, tapi belum datang. Jadi ini pintunya ini cuma cadangan biar musim dingin nggak masuk anginnya ya. Ini sampai pakai ini tuh karena memang belum datang. Kita sudah beli, sudah kostum tapi belum datang. So, tada! Kalian bisa lihat, atap kita ini yang di atas ini sudah selesai. Tuh, kan? Kalau kayak gini bagus, nggak kelihatan itunya, kayu-kayunya tuh. Nah, yang di sini tuh kenapa dia warnanya berbeda dari yang atas ini?
Ini warnanya agak kehijau-hijauan. Itu karena ini dapur ya. Jadi biar dia tuh waterproof nih ya. The color different. More better ya. Nah, ini jadi kualitasnya lebih bagus karena dia tuh untuk di dapur ya. Jadi warnanya berbeda. Kalau yang lain itu warnanya putih. Di kamar mandi juga beda. So, seperti itu teman-teman tuh. Yang di atas itu sudah tuh sampai situ separuh. Belum setengah sih ini, 1/4 itu sudah selesai. Nanti aku tunjukkan di atas. Nah, sore ini kita mau melanjutkan yang sebelah sini. Tadi udah mertua sudah separuh, tinggal kita ngelanjutkan. Tuh teman-teman nih, di atas ini juga sudah dikasih. Udah ada atapnya. Ini untuk dapur. Sebenarnya ini bentuknya tuh agak lucu ya, karena dia tuh segitiga gitu di ujung gitu. Tapi it's okay, kita nanti akali. Tuh teman-teman. Tada, Pak suami di situ. Kita lihat situasi di luar. Wow. Still rain ya? Tuh, masih hujan teman-teman, berkabut. Berkabut tebal. Nyuai. Halo. Turu, malam-malam kita masih di sini. Ini sudah selesai kerangka untuk atap sebelah sini. Tadi dibantu sama mertua. Terus sebelah sini ini untuk jendela, jadi belum bisa dikerjakan sekarang, tunggu jendela dipasang. Terus sebelah sini ini juga nih rangkanya udah jadi, tinggal dikasih ya seperti biasa teman-teman. Apa namanya, isolasi itu apa namanya tuh, itu loh yang kuning-kuning tebel itu. Ini juga belum dipasang kerangkanya karena akan ada jendela. Jadi baru bisa sampai sini teman-teman. Tuh. Aku mau menunjukin yang tadi pagi kita kerjakan. Kita kerjakan rame-rame tadi sama kita bertiga. Nah, ini teman-teman. Turu ya kan. Sudah ada atap sebelah sini, sudah ada atap sebelah situ. Sebelah sana nanti ada air conditioner di atas jendela situ. View-nya dari sini teman-teman tuh bisa lihat kebun langsung. Cantik kan? Dan ini jendelanya gede banget ini. Ini beneran kalau misalnya musim panas ini, bisa duduk di sini. Itu view-nya. Jadi malam ini kita mau melanjutkan kerja tuh bagian bawah situ karena belum selesai. Nih, pasang ini teman-teman. Sebelah sini. You found the switch, Nick? Yeah. Tuh. Kita mengerjakan sebelah sini. Di sini nanti ada jendela. Jendela. Jadi kalau dibuka gitu teman-teman bisa lihat view Bukit Pohorie dari sini. Sebelum teman-teman ada yang protes, kenapa kok jaketnya nggak pernah ganti, selalu pakai jaket ini. By the way teman-teman, ini jaketnya itu memang khusus untuk di rumah bekerja, pokoknya untuk kotor-kotor itu aku pakai jaket ini teman-teman. Jadi jaket ini nggak akan kucuci sampai nanti musim dingin ganti ya. Makanya
Jaketnya tuh ini terus ya, karena ini jaket kerja. Jadi wis kalian kotor baru nanti musim dingin selesai baru dicuci gitu teman-teman ya. Terus aku pakai topi juga ini. Karena aku habis keramas kemarin, jadi biar nggak kotor kena debu, jadi aku pakai topi teman-teman. Karena nukang ya, nukang itu jangan berharap